Assalamualaikum Sobat Mandu. Kali ini Telur Jurnalistik lagi menghadirkan mini talk show pertama kali bareng aku Rasya, yang aku akan ngobrol-ngobrol dalam rangka merayakan Hari Kartini pada tanggal 21 April lalu. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku bareng Kak Alifa, yang kita tahu dia adalah sosok inspiratif ya, yang sering ngikutin lomba-lomba dan juga volunteer. Nah, tapi sebelum itu aku pengen tanya ke teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau lingkungan kita nih, teman-teman kita tuh udah punya pencapaian, sementara kita gini-gini aja? Atau mungkin yang lagi ada di titik pengen coba hal baru, tapi takut untuk mulainya karena takut untuk gagal. Nah, kali ini kita tuh nggak cuma ngomongin soal prestasi sama Kak Alifa, tapi kita juga ngomongin proses di balik itu, tentang perjuangan seorang pelajar, khususnya perempuan, untuk kita tuh bisa buat karya kita sendiri. Dan yang kita tahu nih, kita renung ke belakang, kalau misalnya ibu kita Kartini tahu dia pasti memulainya itu dari hal yang paling sederhana. Hai Kak Alifa. Halo. Karena walaupun kita sangkatan, aku panggilnya Kak Alifa aja ya. Iya, ya. boleh banget, nggak apa-apa, santai aja. Oke, boleh Kak, perkenalkan dikit-dikit nih ke para teman-teman juga di... Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Alifa Nurahima. Aku angkatannya sama kayak kamu ya, angkatan 38, aku kelas 11. Nah, itu pasti mungkin ada banyak lah teman-teman yang udah pada tahu nih. Oh ya Kak, ngomong-ngomong nih, sekarang kesibukannya apa nih Kak di luar sekolah? Aku sekarang lagi ada lomba riset sih, jadi aku ada 2 lomba riset yang diikuti, mulai dari opsi dan juga fiksi, gitu. Nah, opsi fiksi ini apa sih Kak? Ini pasti mungkin banyak yang belum tahu. Kalau opsi itu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, jadi ada riset mulai dari ISH, MST atau enggak FTR. Nah, kalau aku ikutnya bagian ISH, jadi aku membuat komik berbasis bahasa Betawi yang akan mengedukasi kepada anak-anak Pantai Marunda untuk pengurangan sampah di sana, gitu. Kalau untuk visinya sendiri itu tentang wirausaha, jadi aku ada di bidang kecantikan dan perawatan diri. Jadi aku membuat sabun cuci tangan kapsul yang nantinya bisa digunakan kepada konsumen individu urban, gitu. Jadi dua-duanya itu di bidang riset ya Kak? Iya, bidang riset, betul banget. Oke. Nah, ini berarti kakak ini lagi ngejalanin dua-duanya bareng-bareng atau pisah? Aku ngajarin bareng-bareng, jadi kebetulan tuh deadline-nya agak mepet juga. Tapi untuk pengumpulan proposal dari yang fiksi itu tanggal sekitar 4 Mei gitulah. Nah, kalau misalkan untuk pengumpulan laporan yang opsinya itu sekitar Agustus akhir. Jadi aku mulai untuk ngumpulin data yang fiksi dulu, data untuk fiksi yang sekitar 4 Mei baru yang opsi. Tadi tuh kakak sempat ngomong ISH. Apa sih itu Kak? Aku belum pernah tahu nih ISH itu apa? ISH itu kayak bidang sosial gitu. Jadi bedanya MS itu apa? Kalau MS itu kayak kita perlu uji lab, kita bikin barang kayak cuci tangan kapsul tadi, atau kayak bikin obat kayak pereda demam dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ISH itu kayak di bidang sosial yang nantinya akan menimbulkan solutif untuk kedepannya gitu loh. Oke. Nah, tadi kakak ngelakuinnya itu bareng-bareng ya. Nah, itu betul gimana tuh Kak cara bagi waktunya? Mungkin ada tipsnya nih. Kalau cara bagi waktunya, walaupun itu mepet, aku mulai ngerjain fiksi dulu sih. Karena kan udah mulai mepet juga pengumpulannya. Sekitar awal Mei. Nah, kalau misalkan untuk opsinya sendiri, itu masih Agustus. Jadi aku masih fokus ke fiksinya dulu. Supaya kan untuk pengambilan beberapa pesertanya itu kan agak ketat gitu ya dia ya. Jadi mungkin aku lebih fokus ke fiksi supaya bisa lanjut tahap selanjutnya gitu. Oke, terus kakak itu kan kayak ngambil data, berarti ada waktu ngambil datanya itu barengan apa kepisah? Kebetulan kepisah sih, jadi aku ngambil yang fiksi dulu, kalau misalkan udah dapat untuk jadi proposalnya, baru aku ngambil yang opsi. Jadi kalau opsi tuh aku ngambilnya ke Pantai Marunda. Pantai Marunda tuh ada di Jakarta Utara, Tanjung Priuk gitu lah, jadi aku kesana tuh naik TJ, gitu. Oh, lumayan jauh juga ya. Iya, Kak? lumayan. Itu ada kesusahan gak tuh? Apalagi kan jauh Iya terus. sih, kebetulan untuk transportasinya sendiri ya, kita kan harus nyari transportasi yang murah. Kalau misalnya kita pakai Grab, itu bisa sampai ratusan ribu sih, itu agak mahal banget untuk dimasukin ke RAB. Nah, buat RAB itu adalah rancangan anggaran biaya, jadi kita harus nge-price banget lah biar biayanya tuh nggak gede banget gitu.
Ini kakak lakuin sendiri atau sama teman-teman? Aku sama tim aku sih, kebetulan satu tim itu 2 orang. Oke. Nah, motivasi kakak ikut lomba day kedua ini deh, secara barengan nih, apa tuh kak motivasinya? Motivasinya pada awalnya aku pengen ikut opsi doang. Cuman temen aku nih kayak ngide, dia pengen ikut fiksi juga. Karena kan dia pengen ngambil FK gitu kan. Jadi butuh MST untuk portofolio dia. Jadi bisa menunjang lah intinya. Kan kita kan ngambilnya kecantikan dan perawatan diri kan. Dan itu kan bisa jadi salah satu portofolio buat masuk SNBP FK juga. Gitu. Nah, tadi tuh kakak ke pantai di apa? Pantai Marunda. Pantai Marunda. Marunda. Nah, di sana kakak cara ngambil sampelnya tuh gimana? Aku ngomongin ke warga sekitar dulu sih. Waktu kan sebelum itu aku udah survei ke sana untuk nanya kayak ini gimana sih perilakunya, apakah anak-anak tuh diajar untuk buang sampah atau enggak. Nah ternyata tuh mereka belum diajarin, bahkan mereka tuh kayak dibiarin gitu aja. Jadi aku tuh pengen nge-survei ke sana untuk kayak mengubah perilaku mereka lah, tapi dengan kegiatan yang fun, dengan cara bikin ondel-ondel dari ulang. Oke, berarti kakak sempat wawancarain ke Iya, orang betul. delegasi gitu ya. Oke, seru banget ya. Seru Aku banget. juga ngeliat. Nah, kalau itu tadi tuh fiksi berarti ya? Kalau yang itu opsi. Oh, opsi. Kalau yang Kalau fiksi fiksi? MST. Jadi aku ngebuat sabun cuci tangan kapsul biodegradable dari pati singkong. Nah, itu kakak maksudnya apa tuh? Aku kurang ngerti tuh. Jadi dia tuh kan bisa larut dengan air ya. Kalau misalkan di zaman sekarang itu kan orang kan pada urban lifestyle gitu lah intinya. Jadi kayak mereka tuh punya banyak kegiatan tapi mereka pengen tetap mereka tuh bersih dan kayak perawatan diri lah gitu intinya kan. Kalau misalnya kita kayak bawa sesuatu yang nggak simple kayak berat dan bikin kita jadi kayak lama gitu kan tuh kan nggak banget ya untuk zaman sekarang. Makanya aku tuh ceritain solusi yang kayak gimana nih biar mereka tuh bisa tetap bersih cuman sesuai dengan lifestyle mereka yang sekarang gitu. Ya, seru banget. Tapi itu berarti kakak buat sabunnya sendiri gitu? Iya, buat sendiri, nanti ada uji labnya juga. Dan kalau untuk opsi dan fiksi itu sepertinya butuh klinis etik ya gitu. Nah, itu seru banget. Tapi ada kesusahan nggak kak untuk bikin sabunnya itu? Pasti kan itu pakai bahan-bahan yang pastinya nggak mudah gitu. Iya, untuk kesusahannya sendiri tuh di ekstrak kulit buahnya sih. Aku kan ngambil, sekarang kan marak banget kan limbah kulit buah di Indonesia. Makanya aku tuh nge-ekstrak kulit buahnya sendiri untuk dijadikan sebagai sabun cuci tangan kapsulnya itu. Ya, seru banget ya pastinya. Iya. Walaupun sulit banget pastinya ya kak. Oh ya, tadi kita balik lagi ke tadi kakak di opsi yang kakak ke pantai apa namanya? Aku lupa. Marunda. Nah itu kan tadi kakak membuat kegiatan yang berhubungan dengan ondel-ondel. Nah itu kenapa kakak akhirnya milih ondel-ondel? Kan sesuai yang aku bikin tadi kan komik berbasis bahasa Betawi kan. Aku tuh nyari nih kegiatan fun apa atau aktivitas apa yang bikin mereka tuh mau peduli dengan sampah gitu loh. Akhirnya aku kepikiran untuk kayak bikin ondel-ondel daur ulang. Jadi dari sampah itu kita kumpulin nanti kita bikin ondel-ondel gitu. Oke. Nah cara pembuatannya gimana tuh kak? Nah jadi di komiknya ini nanti akan ada beberapa adegan gitu mengenai kayak kok mereka sekarang nggak peduli sama sampah ya, nggak diajarin gitu. Nah di step bagian akhir komiknya itu ada step mengenai cara buat ondel-ondelnya. Jadi mereka diajarin dari komiknya itu gitu. Kalau bahasa Betawi kan masih belum terlalu susah ya, maksudnya mereka masih bisa ngerti gitu kan. Jadi kayak mungkin akan diajarin dari mereka baca komik dan dari kita praktek secara langsung juga gitu. Berarti banyak banget yang ikut serta. Nah itu yang ikut serta tuh dari semua kalangan atau kebanyakan anak-anak? Kebetulan dari sekitar Pantai Marunda aja sih. Kemarin aku tuh pengen ngambil sampel sekitar 10 orang. Jadi 10 orang anak-anak itu akan dikumpulin satu tempat untuk diambil sampel gimana cara mereka peduli dengan sampah setelah mereka bikin ondel-ondel itu. Oke, seru banget. Iya dong. Kak, itu pasti ada kesusahan nggak tuh ngatur anak-anak kecil? Apa mereka tuh tetap excited gitu untuk melakukan acara ondel-ondel ini? Kalau itu kan aku kan mikir ya, kalau misalkan mereka cuma dengan edukasi ngomong dong, mereka kan bodo amat gitu kan dan nggak akan peduli gitu. Makanya kenapa aku tuh nyari solusi yang bikin mereka tuh fun dengan cara bikin ondel-ondel gitu. Makanya aku tuh kalau sebagai anak-anak nih, kalau misalkan aku diposisikan sebagai anak-anak, aku juga males kalau misalkan dengerin mereka ngomong gitu. Aku mau cara yang solutif yang lucu yang bikin aku tuh tertarik buat belajar ini gitu. Makanya aku bikin komik yang ada step-stepnya dan ada karakter lucu ondel-ondel di dalamnya. Oke. Nah dari warga-warga di sana kan pasti anak-anaknya dari orang tuanya tuh apa ya ikut serta nggak juga terus apa ya kayak senang juga bisa kakak tuh datang ke sana dan bisa ngajarin anak-anak di sana untuk
tidak membuang sampah sembarangan? Untuk kemarin sih aku udah wawancara orang tuanya sendiri ya, kayak misalkan apa kalau misalkan nanti bakal ada sosialisasi di sini gitu kan, untuk kayak mereka bikin ondel dan lain-lain, itu gimana? Kata mereka setuju aja, cuman harus ada izin dari si kepala desanya sendiri gitu. Nah itu ada kesulitan nggak izinin ke kepala desanya? Kalau untuk perizinan aku belum ini lebih lanjut sih, tapi kalau untuk step-stepnya aku udah mikirin sih gitu. Oh gitu Kak, seru banget ya tadi gitu. Tapi izin itu langsung diizin. Tapi Kakak udah ke sana? Udah kesana, cuman kan kita kan harus pakai surat juga ya, karena kalau misalkan ini biar ada buktinya juga, jadi nggak kayak kalau misalkan langsung ke sana kita nggak diizinin kan repot juga, kan ada masalah gitu kan. Jadi Kakak masih proses izin berarti? Iya, masih proses izin, betul. Oke, semoga bisa dapat dan bisa. Amin, doain terus ya. Seru banget itu pastinya, pasti anak-anak jadi seru banget dan suka banget pasti ngapain Iya, gitu. aku berharapnya begitu sih, karena dengan cara komik ini mungkin mereka akan lebih peduli sama lingkungan sekitar mereka gitu. Oke. Ini tadi kita udah ngomongin opsi, tadi MHT juga sabun. Ini Kakak ngambil 2 topik ini kan berbeda banget. Itu kenapa tuh? Kok bisa pilih 2 topik yang beda banget gitu? Kebetulan tadi kan aku awalnya pengen opsi ISH aja kan, karena emang aku tadi kan di situ. Cuman teman aku nih pengen banget, dia tuh ngide, udah kita hajar aja, kita selesain ini juga. Tapi aku pengennya MST. Aku pengennya MST karena aku kan dia kan kelas IPA ya, jadi kalau untuk ambil ISH tuh agak susah juga. Sebenarnya aku masih belum tahu sih akan nembus atau enggak, cuman kan bisa jadi peluangnya lebih gede kalau ngambil MST. Oke. Tapi hasil dari bikin ondel-ondel daur ulang ini tuh gimana? Hasilnya aku berharap mereka bakal fun ya. Aku berharap mereka kayak akan excited untuk ikutin acara ini, terus kayak mereka akan lebih peduli sama lingkungan mereka juga, dan mereka nggak akan pernah untuk buang sampah di sekitar pantai mereka. Karena kalau aku lihat kemarin tuh beneran sampah banyak banget. Aku tuh sampai speechless banget, beneran bau. Terus kayak mereka tuh asal aja gitu loh buangnya. Jadi kayak aku ngerasa kok ini nggak diajarin apa gimana gitu kan. Setelah aku wawancara juga ternyata emang nggak diajarin sama orang tuanya di situ. Oke, jadi itu sangat berguna banget. Iya. Nah menurut Kakak proyek yang Kakak bakal lakuin ini udah relevan gak sih sama yang pernah dilakukan mungkin sama pemerintah atau sama orang lain yang mungkin aja ini sebelumnya aku pengen tanya juga dulu, sebelumnya ini udah pernah ada yang meriset ke sana nggak? Belum ada. Oh belum ada. Tapi kalau untuk masalah sampah udah ada. Cuman kalau untuk khusus di Pantai Marunda dan dengan cara komik ini belum ada. Aku kan ngeliat dari daftar pemenang tahun lalu kan ada SK-nya gitu. SK tuh kayak yang menang tuh siapa aja dan judulnya apa aja gitu. Aku ngambil referensi kayak wah kalau misalkan pakai AR, VR atau komik tuh bisa ada peluang untuk menang. Makanya aku coba untuk kayak kalau VR, AR itu kan mahal biayanya ya, udah sampai 2 jutaan gitu. Makanya aku coba untuk udah bikin komik aja lah, siapa tahu rezeki gitu kan. Betul. Tapi ini proyek ini udah menurut Kakak nih sesuai dari apa yang dari sebelum-sebelumnya aku juga pernah ngeliat yang kayak di sosial media yang pastinya berhubungan dengan gimana sih cara kita tuh tetap kayak ngelakuin daur ulang, mungkin menjaga apa ya namanya tuh, menjaga kita jangan buang sampah lah sembarangan. Pasti kan selalu ada edukasi yang pada akhirnya Kakak memilih untuk edukasinya lebih menyenangkan gitu. Karena ada juga yang kayak ngebosenin, apa sih kayak gini gitu ya. Pasti akhirnya Kakak memilih untuk edukasi ondel-ondel ini gitu. Kalau untuk dari komiknya sih aku I have a lot of fun gitu kan. Kalau misalkan untuk dari sosial media sendiri, menurut aku agak bosen juga sih karena udah dikasih tahu banyak banget informasi dari beberapa akun, tapi kayak mereka masih begitu. Dan kalau di anak-anak kan kurang ngaruh juga ya, mereka kan juga jarang untuk megang HP gitu kan. Makanya kenapa aku pilih komik itu. Dan I hope mereka bisa punya kesadaran diri sendiri gitu sih. Seru banget nih ya. Oke. Kita kayaknya jeda dulu ya teman-teman, pasti banyak masih penasaran dengan cerita-cerita Kak Alifa yang tadi udah pada seru-seru. Kita jeda dulu ya teman-teman.
aku sama juga Kak Alifa. Nah, jadi tadi pas jeda ini Kak, aku tuh tiba-tiba kepikiran dan penasaran gitu. Dari hal-hal yang tadi Kakak udah ceritain, yang udah Kakak sebelumnya pasti udah pernah ngikut-ngikutin lomba. Itu Kakak pernah nggak sih ada rasa apa ya, khawatir, takut, kecewa dari Kakak yang dari hal-hal yang pernah Kakak coba gitu? Kalau ragu pasti ada ya, karena kalau misalkan dari first experience aku untuk ikut lomba, aku tuh ngerasa kayak, aku bisa nggak ya? Karena kan di tahun sebelumnya aku pernah nyoba juga, tapi aku gagal, baru tahap seleksi sekolah gitu kan. Terus aku nyoba lagi tahun setelahnya, aku tuh kayak, yaudahlah gas aja gitu, daripada kita nggak pernah nyoba sama sekali gitu kan. Apalagi kalau misalkan kelas 12 tuh, tahun ini udah nggak bisa lomba, kalau udah masuk semester 1 gitu kan. Terus habis itu kayak, aku nyoba tahun 2025 dan akhirnya alhamdulillah aku lolos bisa mewakili sekolah kayak di ajang JMC gitu, di JMC Riset. Akhirnya aku nyoba, terus aku masuk ke final dan di final aku juara 3 kebetulan. Makanya jangan pernah malas untuk nyoba guys, kalian jangan pernah tahu kesempatan kedepannya kayak gimana. Iya benar-benar. Tapi kayak aku juga salah satu orang yang sebenarnya takut coba gitu karena udah nggak pede duluan gitu, karena kayak ngeliat oh nih teman ada yang lebih jago, jadi kayaknya dia lebih pantas lah buat ikut lomba ini, jadi kayak udah nggak pede duluan gitu. Kalian hilangin mindset itu ya guys, karena kalau misalnya kita udah ragu duluan, kedepannya tuh akan susah juga. Kita tuh harus pede dan kita harus sesuai dengan usaha kita juga, karena itu akan ada terbayar juga kok, nggak akan sia-sia gitu aja. Nah Kak, dari segala lomba nih yang Kakak pernah ikutin kan banyak banget gitu ya, ada nggak sih lomba yang paling berkesan? Ada dong pasti, aku tuh lomba yang paling berkesan tuh di Kreasi 2025. Kan aku tuh mulai ikut lomba dari Februari kan, itu tuh seleksinya dari Februari sampai Oktober. Jadi dari Februari itu mulai pendaftaran, mulai nyusun proposal, yang akhirnya dikumpulin kalau nggak salah sekitar bulan Mei atau Juni gitu deh. Itu kan untuk tahap babak penyisihannya. Nah, aku alhamdulillahnya lolos, terus bikin laporan penelitiannya untuk ke babak semifinalnya. Setelah itu alhamdulillah lolos juga. Nah, akhirnya aku final tuh ke Hotel Royal Palm. Nah, di sana kan ada banyak teman-teman dari seluruh Indonesia kan, gitu. Kayak misalkan dari Sumatera, Sulawesi, terus kayak Madura juga kayaknya ada deh. Nah, itu aku bisa kenalan sama mereka. Dan kalian tuh jangan ngira kalau misalkan di sana tuh kayak mereka kayak diem-dieman gitu loh, kayak nggak klub sama kita gitu. Tapi sebaliknya, ternyata tuh mereka tuh seru banget. Karena di sana tuh kita ada game, kita fun juga, jadi nggak cuma presentasi doang gitu. Ya, jadi atau bener-bener seru banget ya nambah pertemanan kayak gitu. Iya betul banget, aku juga follow-follow di sama yang lain juga seru banget. Jadi lebih banyak teman. Relasi juga jadi banyak kan kalau kayak gitu. Oke, dari selain itu ada lagi Kak mungkin yang berkesan banget? Yang berkesan sih mulai pembuatan expo-nya sih, kayak misalkan aku kan bikin tenan dari kopi kamu Expo Touch gitu kan. Aku bikin tenan itu mulai dari tanggal 11-an apa ya waktu itu, pokoknya sekitar 5 hari pembuatan. Karena itu kan lumayan gede kan tenannya, jadi aku harus lumayan ekstra juga usahanya gitu lah intinya. Terus aku ngecek dari pagi sampai malam gitu terus siklusnya sampai 5 hari ke depan. Karena kita tuh ngejar waktu juga supaya kita bisa final berangkat ke sana tuh udah semuanya udah siap gitu loh. Jadi nggak ada yang kayak keteteran gitu. Nah, jadi oke. Nah, berarti ini bidang riset juga? Iya, riset juga, betul banget. Oke, nah itu tentang apa nih risetnya Kak? Iya, tentang ISH. Jadi sama kayak tadi, tentang sosial juga. Tapi ini aku neliti tentang barista Down syndrome. Jadi mereka kan ada yang dikerjakan di kopi kamu. Awalnya itu, kopi kamu tuh udah berdiri dari lama banget kan. Nah, tapi mereka tuh kayak belum ada sesuatu yang kayak buat mereka spesial gitu. Akhirnya si Potex ini kan ada bazar atau kayak event gitu lah suatu tempat, terus kayak kopi kamu tuh datang kayak wah ini mereka melayani nih barista dan syndrome yang ngelayanin gitu. Akhirnya kayak tertarik, mereka akhirnya collab untuk kayak ngebikin suatu pelayanan dari kopi kamu sendiri gitu loh. Jadi kayak sekarang kan yang layanin baristanya sendiri. Jadi kalau misalkan untuk jam lagi hektiknya mungkin akan digantikan dengan barista yang non Down syndrome. Tapi kalau misalkan untuk kayak jam-jam mereka lagi kosong atau kalau misalkan santai gitulah, mereka bisa pakai barista Down syndrome-nya. Oh, jadi Kakak wawancarain Down syndrome? Iya, Down syndrome betul banget. Itulah agak susah juga ya, karena kan mereka kan nggak terlalu ngerti juga sama bahasanya kan. Makanya kayak mereka tuh cuma ngerti untuk ngomong iya atau enggak. Jadi kita ngasih pertanyaan yang mudah banget supaya mereka bisa jawab. Oke, itu seru banget sih. Seru banget. Itu kayak itu ada hal yang kayak aku jarang tahu gitu. Ada yang kayak untuk meliti terus langsung kayak wawancarain ke anak-anak Down syndrome. Iya, makanya aku tuh pernah nanya juga ke mereka kan kayak
kamu udah lama di sini gitu, kata mereka. Iya. Terus akhirnya dari kopi kamu aku ke Potats di yayasan gitu, jadi dia di Jakarta Selatan gitu kan. Terus abis itu mereka tuh lagi diajarin cara buat kopi, jadi nggak cuma buat kopi juga, tapi ada yang kayak melukis atau kayak mereka nari, jadi ada ruangannya sendiri gitu. Nah ini kan khusus untuk yang kopi kamu ini kan di yang bagian bikin kopinya gitu kan, mereka diajarin cara bikin kopi, cara bikin raspberry dan lain-lain gitu, supaya kayak menunya nggak itu aja. Terus mereka juga diajarin cara serve ke tamu, cara ngelayanin tamu kayak gimana, supaya intinya sopan dan ngasih SOP yang bagus gitu lah intinya. Keren banget Iya. jujur. Itu kayak messy Iya. banget gitu. Nah itu ada tantangannya nggak sih kak kalau dalam kakak buat riset ini? Tantangan pasti ada ya, apalagi kalau misalkan kita wawancara ke Down syndrome, itu kan data susah banget diolah gitu kan. Makanya dari pertanyaan itu aku mulai untuk edukasi ke teks. Jadi mereka tuh direkam omongannya, terus aku bikin hasil omongan mereka. Jadi kayak misalkan aku nanya, kamu udah lama di sini? Mereka jawab iya. Nanti aku akan bikin teksnya itu mereka udah lama pernah kerja di sini. Jadi kayak olah datanya lebih mudah juga kan kalau kayak gitu. Oke. Nah di situ kakak juga sempat ngomong-ngomong nggak gimana respon si pengunjung-pengunjung di situ? Aku pernah nanya, jadi waktu itu aku ke kopi kamu, terus kayak, kak kalau misalkan ini tuh kayak gimana sih mereka? Terus kakaknya jawab, mereka fun-fun aja sih, apalagi kalau misalkan mereka kan sering diajak bikin TikTok, bikin dance-dance gitu lah, yang kayak mereka diajarin nih kayak gini nih nanti kamu bikin sama aku ya. Jadi kayak ngerasanya di spesialnya, rasa spesial dari kopi kamu ini gitu. Ih, seru banget sih jujur. Kayak keren banget sih. Terus pun pengunjung-pengunjung situ juga excited buat Excited ketemu mereka banget, ya. banget. Itu tuh bener-bener rame banget tuh. Kayak dia kan awalnya bener-bener yang kayak kecil gitu kan tempatnya, tapi kesini tuh mereka ngerenov karena makin banyak pengunjung yang datang gitu. Tapi walaupun pengunjungnya tapi kan mereka kesana tuh pengen banget ketemu sama anak-anak Down syndrome. Tapi kan kalau misalnya saat itu lagi full, mereka diganti ke Iya, sama yang lebih betul. kenapa? Down syndrome. Nah, itu gimana tuh? Kan itu sebagai harapan dari pengunjung gitu. Mungkin ya kalau misalkan dari pemilik kafenya sendiri atau manajemennya itu tuh dia bilang kalau misalkan dipaksakan untuk serve ke tamu di saat lagi hektik itu akan SOP-nya nggak jalan gitu loh. Jadi kayak mereka akan nggak puas sama hasilnya. Mungkin kan ada orang yang datang untuk ke Down syndrome-nya dan ada orang yang datang untuk kayak ya mereka pengen makan pengen minum gitu loh. Jadi kalau misalkan di jam hektik sendiri kalau misalkan pakai barista Down syndrome-nya itu kayaknya kurang kekejar gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak berantakan gitu, makanya mereka ngambil jam-jam yang kayak mungkin lagi santai atau kayak mereka nggak terlalu ramai juga, makanya mereka pakai pelayanan dari Down syndrome-nya Gitu. Tapi berarti dari si pengunjungnya juga nggak ada rasa kecewa gitu ya? iya nggak ada sih, karena kayak mereka yang penting datang terus kayak mereka ngerasain kayak ternyata ada loh barista Down syndrome yang dipekerjakan di sini, karena kalau misalnya kita tahu sendiri kan jarang yang mempekerjakan mereka ya, apalagi karena mereka kan ada kekurangan mungkin di pandangan orang-orang, makanya aku mengubah stereotip mereka kayak mereka bisa loh ternyata kayak gini, mereka bisa diajarin, mereka akan ngerti kalau misalkan mereka diajarin gitu. Itu kayak aduh aku juga jadi emes banget, aku jadi kepo banyak hal juga nih. Aduh seru banget kak. Iya. Jadi aku jadi belajar banget kalau ini kan tadi sempat ada banyak tantangan gitu, Iya. tapi dari tantangan itu jadi pacuan banget ya buat kakak untuk Bener terus banget. berkembang gitu. Betul. Nah tadi tuh aku tuh sempat kepo-kepoin IG kakak, agak kepo-kepo nih gitu ya. Sempat lihat postingannya Oh, yang iya? tentang kegiatan Oh my volunteer itu. god. Terus Nah, gimana? aku pengen kepo banget nih. Kan kita tahu nih volunteer ini adalah kegiatan sosial Betul. yang pastinya tidak dibayar gitu Iya. ya, kita tahu, dan nggak semua orang tuh banyak yang mau gitu untuk ikut kegiatan ini gitu. Kenapa sih kakak yang akhirnya aku mau ikut deh volunteer ini gitu? Karena awalnya aku ada lihat postingan sosial media di Instagram. Jadi ada salah satu orang yang posting tentang volunteer itu gimana. Terus ada juga dari akun resmi IDN Volunteer. Jadi dia tuh khusus untuk mengasih tahu kalau misalkan ada volunteer di sini loh. Nah, aku tuh pertama kali ikut itu ada volunteer di DPR. Jadi waktu itu aku ke sana sekitar tahun akhir 2024 sama temen aku, karena aku masih pengen tahu dulu, kan dia udah lebih berpengalaman kan, jadi kayak aku lebih nanya ke dia, ini gimana sih kita gimana cara naik sononya gitu kan.
Terus akhirnya aku dibantu sama teman aku untuk masuk ke DPR-nya. Kan awalnya kita regis kan, kita regis, terus ngasih kakak dan lain segala macam, baru kita dikasih nemtek gitu kan untuk masuk dalam DPR. Aku pikir tuh aku kan kayak aku nggak tahu siapa-siapa nih, aku cuma sama temen aku doang, nggak akan ada teman kali ya, bakal diem aja. Nah ternyata tuh di sana ada banyak banget orang yang ikut volunteer kayak kita, jadi kita bisa kenalan dan bangun relasi juga sih. Aku tuh pernah kenalan sama temen aku anak SMA berapa ya, pokoknya dia lumayan humble sih ke aku, jadi aku merasa kayak aku ada teman dari volunteer ini. Makanya selain dari nambah relasi, aku juga ada rasa spesial gitu loh. Jadi kayak kalau volunteer kan kita jadi bisa ngasih energi ke orang, terus jadi ngisi waktu luang juga kan. Makanya aku tuh mutusin untuk ikut volunteer gitu. Wih, seru banget ya Kak. Sebenarnya dari kegiatan volunteer ini nih, apa sih hasil yang Kakak dapetin gitu? Hasilnya sih kemarin aku pernah ikut volunteer di RT aku. Jadi aku tuh waktu bulan puasa aku tuh ngajakin mereka untuk kayak kumpul satu tempat, terus kayak bagi-bagi makanan, terus kayak bagi perjalanan juga gitu kan. Nah ini tuh hasilnya bakal ngasih manfaat ke banyak orang, selain kayak kita punya rasa untuk aku senang berbagi kayak gini gitu. Dan mereka tuh yang dikasih bagi-bagiin makanan juga, itu mereka juga kayak ngerasa wah aku dapat manfaat dari mereka baik banget. Jadi aku ada rasa kayak aku bisa ngasih kebaikan aku ke orang lain. Oke, nah pas saat ikut volunteer itu Kakak ada ketentuannya nggak sih untuk ikut Kalau pasti kegiatannya? ada ya, karena aku nyari juga yang kayak ada mereka yang nyari di atas 18 tahun. Jadi ada website namanya Indo Volunteer, itu ada berbagai macam volunteer, kamu bisa ikut di situ. Nanti tuh ada yang 16 sampai 17, ada yang 18 tahun ke atas, jadi sesuai sama job desa masing-masing gitu. Nah pada saat Kakak ikut itu Kakak nginep atau emang cuma kegiatan satu hari aja? Sehari aja sih. Kalau yang nginep aku belum pernah sih. Aku juga belum tahu apakah ada yang nginep atau enggak. Tapi mungkin ada ya. Cuman aku belum pernah berani untuk nginep sih. Karena izinnya juga susah juga kan pasti ke orang tua aku. Tapi salah satu hari itu diizinkan lah ya sama Iya, orang tua, didukung pasti. juga sama Iya, orang tua. betul banget. Betul. Nah dari kegiatan ini peluang yang Kakak dapetin tuh apa? Dari kegiatan volunteer ini? Peluangnya aku bisa, kan aku kan kayak volunteer ke rumah-rumah kayak yayasan gitu ya, yayasan atau kayak RT. Ini tuh peluangnya tuh aku bisa dapat experience, terus kayak mereka juga akan lebih ngerasa kalau mereka disayang, mereka punya temen. Kalau misalkan kayak mereka di yayasan biasa kan mereka kayak aku sama mereka aja. Kalau misalkan kita datang ke sana kan kita jadi ngerasain oh ternyata mereka kayak gini, terus kayak anak-anak yayasannya juga lebih kayak bisa kenal kita juga lah intinya gitu. So, jadi dari sana juga menerima gitu Iya, ya? betul banget. Itu sih paling. Oke. Dari kegiatan ini Kakak dapat info tuh dari mana-mana sih? Dari IG ada, dari website juga ada. Jadi berbagai informasi sebenarnya banyak. Cuman emang kadang kita takut nyoba ya. Kita takut kayak ini nipu nggak sih? Tapi aku saranin untuk kalian ikut yang gratisan dulu. Kayak misalkan ini gratisan di sini, kalian ikut aja. Jangan pernah takut untuk kayak nyoba segala sesuatu hal gitu. Terus kalau misalkan kalian emang udah percaya sama satu akun atau satu website, kalian kalau misalkan mau bayar aja gitu. Karena kalian akan ngerasa kayak aku udah pernah di sini, jadi mungkin akan sama dan nggak akan ditipu juga. Berarti, tapi kalau volunteer ini banyak hal yang ditipu-tipu gitu nggak sih? Banyak yang share tipu-tipu gitu menurut? Jujur kalau yang nipu-nipu aku belum pernah nemu sih, alhamdulillah ya. Temen aku juga ngasih info ke aku tentang volunteer yang sekitaran bayar 80 ribuan itu ya aman-aman aja sih, nggak ada nipu-nipu sama sekali. Iya. Soalnya kemarin tuh aku juga denger dari teman-teman ada yang mau ikut volunteer, tapi tuh masih kayak Ragu karena iya, ini kok dimintain uang mulu, terus kayak harus ke tahap-tahap ini gitu. Ini bener nggak sih gitu ya? Sampai akhirnya tetap ada yang nyoba, tetap ada juga yang kayak udah mundur deh, kayaknya nggak percaya gitu. Iya, karena kan dari alat-alatnya juga, misalkan ada volunteer yang kayak mereka melukis sama anak-anak, itu kan butuh bahan dan alat juga kan, dan gak gratis juga, dan kadang mereka juga dikasih jas untuk volunteer, makanya itu jadi salah satu persyaratan kenapa mereka harus bayar. Gitu. Ini Kakak baru pertama kali ikut volunteer atau udah berkali-kali nih? Udah berkali-kali, aku udah pernah ikut di DPR, di Kemenpora, ke RT juga, dan yayasan rumah-rumah anak juga udah. Seru banget ya, banyak banget. Tapi di waktu-waktu dekat ini ada mau ikut lagi? Aku belum kepikiran sih karena masih agak sibuk. Mungkin kalau misalkan ada waktu luang aku akan ikut lagi sih. Oke.
banyak banget ya kegiatannya. Iya, Ya, lumayan. volunteer lomba-lomba. Mm-mm. Nah ini aku juga ya sedikit aku pengen nanya nih dikit. Gimana kakak cara, ini kan banyak kegiatan volunteer, terus juga ada kegiatan lomba. Iya, Nah ini lomba. kakak ada istirahatnya nggak sih sebenarnya? Istirahat sih pasti ada ya. Aku tuh ikut volunteer kalau misalkan aku ngerasa aku ada waktu luang atau kayak aku lagi nggak capek gitu kan. Kan biasanya ada sekolah, lomba, volunteer gitu. Biasanya aku kan lebih ngeduluin yang sekolah. Kalau misalkan sekolah kan ada surat disiplin kalau misalkan lomba kan. Nah, di sekolah aku akan prioritasin lomba aku. Dan kalau misalkan aku ada waktu luang, aku akan ikut volunteer gitu. Oke. Nah, pas kakak ikut kegiatan volunteer ini, kakak pertama kan ngajak teman ya. Untuk selanjutnya sempat ngajak teman atau Aku udah berani berani sendiri sih. Aku dari temen aku, kan aku pertama sama teman aku kan. Terus kalau yang kedua sama seterusnya aku sendiri. Oke, seru banget ya. Jadi banyak tadi dari lomba, Betul, bisa kenal. relasi Dari banyak. volunteer juga banyak Iya. banget nih kak. Nah kalau di volunteer itu berarti banyak ketemu orang-orang yang pastinya lebih dewasa. Pasti, aku pernah ketemu sama kakak-kakak yang udah kerja atau kuliah. Tapi kayak mereka yang gak canggung juga kalau misalnya ngomong sama aku. Karena kita, walaupun kita, misalkan kita gak bisa ngomong sama orang nih, gak bisa ngomong pembicaraan gitu loh. Mau gak mau harus bisa gitu loh. Karena kalau misalkan gak kita, siapa lagi yang mau ngomong pembicaraan gitu kan. Dari kegiatan kakak yang banyak, tapi kakak tetap ngimbangin ya sebagai Pasti, kakak yang iya. seorang pelajar gitu, tetap ngimbangin juga gitu. Nah itu ada caranya kak, mungkin kayak aku tetap pengen ngelakuin kegiatan volunteer, aku juga tetap mau ngikutin lomba, tapi aku juga nggak mau ketinggalan sama pelajaran. Kalau sekolah kan pasti emang harus diprioritasin kan, karena kalau dari orang tua aku juga, kamu harus sekolah yang baik, yang benar gitu kan. Tapi aku nggak mau kayak cuma sekolah tok gitu loh. Aku pengen sesuatu yang lain gitu, kayak aku pengen lomba, pengen volunteer. Makanya aku dapat izin lomba sama volunteer tuh karena sekolah aku jalan dengan baik dan benar gitu. Makanya orang tua aku ngizinin untuk ikut yang lain. Nah, tapi kan berarti pernah lomba di luar kota ya yang tadi kakak? Iya, luar kota. Terus aku pernah lomba ke UGM juga. Jadi itu ada lomba riset internasional gitu. Jadi, tapi itu berarti izin dari orang tua juga. Iya, Semuanya pasti. hal-hal yang kakak lakuin diizinin Iya. dan didukung pasti. Iya, alhamdulillah suportif sih. Oke, dan tapi menurut kakak nih dukungan kayak gitu penting gak sih buat kita? Penting banget ngelakuin hal yang karena baru? kalau misalkan kita dibatasi untuk melakukan kemampuan kita, menurut aku kayak wah, aku sedih banget kalau misalkan sampai benar-benar dibatasin. Aku tuh kayak aku mau ngizinin kalau misalkan sekolah aku bener, makanya aku harus buktiin kalau misalkan aku bisa ngelakuin sekolah tapi bisa lomba juga gitu. Jadi itu iya sih, benar sih, dukungan tuh emang penting banget gitu. Walaupun ada orang juga yang tanpa dukungan tuh dia mau sendiri. Iya, gitu, karena ya. mereka mungkin kayak penasaran dan mau nyoba gitu kali ya. Iya, betul. Nah kak, di sini kan kegiatan volunteer kakak tuh ada banyak ya. Tapi kenapa nih kegiatan tuh banyak banget kakak, lomba dan lain-lain, tapi banyak lagi kegiatan yang orang mau lakuin. Sampai aku juga bingung kadang, kan ada kegiatan lain, kenapa kakak milih jadi kegiatan volunteer ini aja yang kakak pilih? Jadi volunteer itu kan aku mikirnya ini akan jadi ladang untuk bersosialisasi sama masyarakat. Terus kayak ngasih kasih sayang ke masyarakat, kayak mereka lebih, misalkan di yayasan ya, kita akan merasa kalau misalnya jadi posisi jadi anak-anaknya, kita kalau misalkan ada kakak-kakak yang volunteer pasti kita seneng kan, maksudnya kayak wah ada kakak-kakak yang peduli sama aku gitu. Makanya aku ngeposisikan gimana orang lain ini, aku ini jadi orang lain gitu loh. Makanya kayak aku pengen volunteer karena selain ini senang buat aku juga merasa kalau misalkan aku bisa kasih sayang ke mereka gitu. Oke, Kak. Seru banget ya tadi cerita-ceritanya. Aku jadi tahu-tahu lah Kak, jadi tahu keadaan-keadaannya. Jadi tadi pengalaman-pengalamannya Iya, seru banget ya, seru banget sih, parah. Gitu yang akhirnya kakak, aku milih kegiatan volunteer aja gitu ya. Iya. Jadi aku yang sebagai pengen kepo karena aku jarang punya temen, punya orang yang aku kenal tuh ikut kegiatan volunteer gitu. Aku tuh ini cuma dari sosial media, oh kayak gini-gini gitu ya. Aku nggak tahu gitu kegiatan selanjutnya gitu. Tapi Kak Alifah bisa punya trik-trik gitu ya mungkin dalam menghadapi kebingungan gitu. Kan pasti kakak kayak ngikutin lomba, ngikutin tadi volunteer, cari-cari. Gimana sih kakak cara menghadapi kebingungan itu? Menghadapi kebingungan ya, mungkin kalau cari volunteer informasinya gimana gitu kali ya. Kalau volunteer kan bisa dicari di beberapa media sosial karena kan udah berkembang banget internet sekarang gitu kan. Terus kalau lomba-lomba mungkin kalian bisa nyari dari Instagram. Aku rekomendasiin karena tuh banyak banget lomba riset, esai, KTI dan lain-lain. Karena
Instagram tuh bisa jadi ladang cari informasi loh, kan jangan salah. Betul banget. Betul ya, banget, kan. kan. Biar dan apa ya? Kakak bener-bener suka banget. Suka banget. Mbak, suka banget lomba ya? Iya, suka banget. Aku seneng banget. Apalagi kalau di spend aku jadi punya waktu luang gitu. Ya, waktu luang dan malah mungkin apa ya, kayak kegiatan lomba itu pasti sangat ini ya, sangat perlu banget untuk masa depan, kayaknya Perlu lebih banget, penting juga guys. ya. Itu perlu banget sebagai untuk tambahan. experience, dan mungkin portofolio juga bisa dicantumin kalau misalnya kita punya sertifikat gitu. Betul. Nah, ini dari semuanya kakak juga udah nyeritain proses, tapi menurut kakak nih ya, lebih penting prosesnya atau hasilnya? Proses pastinya. Aku tuh kalau misalkan proses, kalau bicara proses ya dari awal sampai akhir, bener-bener kayak aku harus mulainya, kan aku dulu introvert tau. Kamu percaya gak? Ih, sumpah gak percaya. Sumpah aku introvert banget. Aku bener-bener gak berani ngomong sama orang, dan aku harus munculin pertanyaan ke diri aku, kenapa aku gak pernah berani ngomong sama orang. Akhirnya aku mulai untuk kayak ngomong ke orang lain, bicara ke orang lain, presentasi di depan. Aku mulai untuk kayak berani dan percaya diri aja. Karena kalau misalkan kita selalu malu dan gak pernah nyoba, itu menurut aku kayak bisa membatasi kemampuan diri kamu yang padahal bisa berkembang gitu. Iya, benar banget. Aku adalah satu orang yang takut banget buat ngomong sama orang. Aku juga kayak gitu dulu sebenarnya. Tapi tuh ada tipsnya nggak sih? Sebenarnya aku tuh kayak udah mau mulai, udah mulai kayak untuk ikut ngobrol lah sama teman-teman, ngobrol sama depan orang. Cuman masih ada kayak, aduh agak nggak pede. Takut salah diomongin. ngomong. Iya takut kan? diomongin itu juga salah satu. Aku dulu juga pernah mikir kayak gitu, tapi aku tuh mikir kalau misalnya kita mikirin ngomongan orang terus, kapan jalannya, kapan bisa sampai ke titik yang kita mau gitu. Makanya aku akan selalu kayak, yaudah aku lakuin apa yang aku mau, walaupun kayak orang-orang mau jelekin atau kayak gimana, yaudah aku berjalan ke depan aja. Oke, itu gimana cara kakak ngilangin pikiran-pikiran kayak gitu tuh, pikiran omongan orang, terus mungkin ada salah kata ketika ngomong tuh, kadang aku tuh suka kayak, aku ngomong gini udah benar belum ya, dia sakit hati enggak ya sama aku. Nah itu tuh Kalau mikirin omongan kamu benar atau enggak, emang harus dipikirin sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan kamu mikirin ngomongan orang yang kayak, ya apaan sih kok dia so jago, dia so Inggris banget atau kayak yang lain gitu, aku sih bodo amat ya. Maksudnya kayak, ya aku pengen berkembang, ya udah. Kalau misalkan emang menurut kamu udah ngelakuin yang terbaik, tapi kalau masih diomongin ya udah aja. Yang penting kamu tuh punya tujuan untuk kedepannya gitu. iya benar banget ya, jadi harus pede aja. Iya, pede gitu, aja, punya tuh ya. pede guys, kan harus pede gitu. Bener-bener banget. Nah kayak apa ya, aku tuh mes banget ya sama kakak tuh tadi, kayak dari itu ngomong juga jadinya kayak apa lagi mau dia bahas, dia aduh banyak banget gitu ya, kepo banget sama semua hal. Terus aku juga dikasih tips biar tetap pede gitu ya, karena itu hal yang paling apa ya, krusial gitu, jadi pengen tahu banget gitu. Karena aku juga jarang ya ngobrol sama orang kayak gimana sih gue cara pede, kadang cuma kayak udah pede aja gitu, tapi kayak tetap gak bisa, susah. Iya, susah gitu. kan. Emang aku juga kayak gitu kok. Aku introvert, pada akhirnya aku sampai kayak masuk untuk ngomong sama orang, pede itu emang harus dipaksain. Gak kan kamu bisa ngalir sih ngalir ya. Cuman kalau misalkan kamu gak pernah berjalan untuk berubah, ya gak akan bisa. Oke, iya benar. Kakak kan pernah gak sih ada yang kayak deg-degan banget nih? Kan kakak presentasi riset gitu ya, pasti kan pertanyaan-pertanyaannya juga pasti mendalam banget nih dari juri-jurinya gitu. Tapi kakak kalau presentasi tuh di depan yang kayak banyak orang gitu, apa juri aja? Nih ya, kalau menurut aku lebih deg-degan kalau presentasi depan juri doang. Karena aku waktu itu presentasi di ruangan tertutup. Jadi ada 3 juri yang akan ngawasin aku untuk kayak nanya-nanya dan lain sebagainya. Aku dikasih waktu, kalau nggak salah waktu itu 7 menit tuh presentasi dan 8 menit tanya jawab gitu kan. Dan itu harus pakai ada bahasa asingnya. Waktu itu aku pernah pakai bahasa Jepang sama Inggris untuk presentasi. Karena kalau misalnya kita pilih bahasa Indonesia aja, itu poinnya kurang. Kan kita presentasi depan kayak profesor dan lain sebagainya kan. Itu kan kalau misalnya kita presentasi pakai bahasa Inggris atau bahasa asing lain kayak Jerman, Jepang dan lain-lain, itu jadi poin plus. Jadi bisa jadi kesempatan tuh kayak kalian dapat gold atau silver atau bronze. Jadi maksimal kesempatannya gede gitu loh. Aduh, keren banget. Itu tadi bisa bahasa Jepang. Nah itu gimana caranya? Dan pastinya kan bahasa Jepang kalau kita tahu susah banget. Terus juga harus diselip-selipin gitu di depan dia. Itu kan deg-degan banget kan pasti. Kalau aku pakai bahasa Jerman sama Jepang untuk pembukaan aja sih, kayak misalkan perkenalan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk rumusan masalah dan isi dari presentasinya ini, aku pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Berarti
di riset-riset lain juga kakak sering ngomong bahasa Iya, Inggris ya itu nih. harus banget karena jadi poin plus sih kalau menurut aku ya. Iya. Oke, nih kita udah ngomong banyak hal nih sampai ke bahasa-bahasa, Bahasa ada ya. tips-tipsnya. Mungkin bisa aja kalian nih kayak Kak Alifa suka-suka belajar bahasa-bahasa. Kita jeda dulu. Ini masih banyak hal yang kita bahas lagi sama Kak Alifa. Kita jeda dulu dengan karena ada yang mau lihat satu ini nih teman-teman. Nah teman-teman, kembali lagi nih, kita udah balik lagi sama aku dan Kak Alifa. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih nontonin kita sampai sekarang. Nah tadi tuh pas lagi jeda nih ya, aku tuh tiba-tiba ke belakang lagi nih. Oh, gitu. Ada satu hal yang belum aku tanyain gitu Oh my ya. god. Tadi kan kakak banyak yang ngikutin lomba dan pasti Iya. ada mengalami kekalahan gitu Betul ya. banget. Nah itu gimana nih cara kakak menghadapinya gitu? Kalau kekalahan tuh pasti ada ya. Dan aku tuh cara ngadepinnya kalau misalkan aku kalah dalam suatu lomba atau gagal, aku akan nyoba ke lomba yang lain. Jadi kan kalau aku ikut lomba satu, nggak akan aku nunggu sampai gapnya lama banget. Pasti aku akan ikut lomba yang berdekatan dengan itu. Jadi kalau misalkan pun waktu itu kan aku pernah ikut lomba Olim kan, dan aku gagal. Tapi setelahnya aku rezekinya di lomba lain ternyata. Yang aku ikutin selain lomba yang aku gagal tadi. Gitu. Jadi kamu harus nyiapin lomba lain dari lomba yang kamu ikutin. Gitu. Terus gimana kakak punya rasa semangat itu tetap kayak aku harus cari lagi lomba lain gitu? Pasti karena aku pengen bisa nge-achieve sesuatu gitu loh. Aku pengen bisa menggapai sesuatu walaupun kayak aku udah kalah di sini, tapi aku gak boleh kalah di yang lain. Aku harus bisa mengusahakan yang terbaik semaksimal aku yang aku bisa supaya aku bisa menang di lomba yang lain. Iya. Inspiratif banget nih ya untuk terus mencoba ya kalau Iya, emang pasti kayak dong. gagal gitu. Mm. Nah, aku jadi udah terjawab nih pertanyaan yang Oh tadi my aku God, bingung iya. gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik nih. Kak, tadi tuh pas di awal-awal aku sempat ngomong kalau misalnya perempuan-perempuan itu harus memiliki karyanya kita sendiri gitu. Okay. Nah, aku pengen nanya makna dari perempuan berkarya menurut kakak tuh apa? Kalau menurut aku sendiri sih perempuan berkarya itu perempuan yang mandiri, yang punya karakter kuat, dan bisa berinovasi dan juga memberikan kontribusi yang positif buat masyarakat. Karena kalau kita bisa berinovasi, kita kan pasti menciptakan sesuatu yang akan solutif untuk masa depan gitu kan. Makanya kita tuh harus punya inovasi untuk diciptakan yang akan bermanfaat buat masa depan. Benar banget nih, bagus banget Kak. Iya. Oke, nah aku sebelum berakhir nih aku pengen tanya harapan kakak nih untuk khususnya untuk perempuan nih ya di masa-masa sekarang dan juga di masa depan nih, ada pesan-pesan atau harapannya Kak? Kalau untuk harapan dan pesan mungkin aku akan bilang kalau kita jangan pernah takut buat coba ya. Kita harus selalu coba apapun resikonya, kalian harus bisa maksimalin yang kalian ikutin sekarang. Karena kalau kalian usaha maksimal, doa dan juga yang lain-lain sebagainya, itu pasti hasilnya akan ada kok. Gitu. Betul banget itu guys, keren banget ya Kak Alifa nih. Nah, sebelum berakhirnya aku ada satu lagi deh Kak pertanyaan Apa nih. nih? Iya. Aku pengen kakak kasih satu pesan sederhana buat
teman-teman yang menonton acara hari ini. Dan apa nih yang Kakak Alifa pengen sampaikan? Yang aku pengen sampaikan, kalian harus tetap berinovasi karena inovasi itu pasti akan ada hasilnya di masa depan gitu. Makanya inovasi yang kalian bikin saat ini mungkin akan bermanfaat untuk masa depan. Begitu. Perempuan harus bisa berinovasi dan berkarya sendiri. Wah, baik. Jujur aku jadi banyak belajar nih dari obrolan santai kita hari ini. Aku jadi banyak banget pengalaman lah yang bisa aku ambil gitu. Semoga teman-teman Mandu juga bisa ya. Dan bahwa setiap pencapaian itu nggak pernah instan. Betul. Gitu. Pasti semuanya butuh proses, usaha, keberanian untuk memulainya gitu. Sama seperti semangat Raden Ajeng Kartini yang dia tuh mulainya dari hal yang paling sederhana. Dan teman-teman kita juga bisa nih mulai dari langkah-langkah kecil kita sendiri. Dan sayangnya Kak, karena waktu kita terbatas, Mini Talk Show Klub Jurnalistik ini akan berakhir. Terima kasih banyak buat Kak Alifa sudah sharing-sharing pengalamannya ke kita semua gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa terus ramaikan perpustakaan kita, perpustakaan Al-Biruni dan juga perpustakaan sekolahmu. Dan seperti yang diajarkan juga oleh Raden Ajeng Kartini dan Rasulullah bahwa peradaban besar dimulai dari membaca. Dan selamat Hari Kartini buat teman-teman dan juga sampai jumpa Sobat Mandu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.